Halo sobat semuanya, selamat datang di channel Deanski. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kembali upload video dan berbagi tutorial kepada kalian semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya tidak akan bahas tentang mobil. Namun pada video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mereset ECU di motor Honda Beat full injection. Dan Honda Beat yang akan saya reset ini adalah Honda Beat tahun 2014. Kebetulan saya baru saja selesai mengganti sensor TPS karena sebelumnya motor saya mengalami gasnya ngempos, tarikannya berat, kemudian boros bahan bakar, sehingga saya melakukan inisiatif untuk mengganti sensor TPS ini teman-teman. Nah, setelah melakukan penggantian sensor TPS, maka perlu dilakukan reset ECU agar tidak ada histori yang terekam pada ECU di motor Honda Beat ini. Nah, pada reset kali ini teman-teman, kita tidak akan memerlukan biaya sepeser pun dan cukup menggunakan dua kabel jumper seperti ini. Panjangnya sekitar 5 cm dan kita tekuk seperti ini, membentuk huruf U, dan kita membutuhkan dua kabel jumper seperti ini. Oke, teman-teman, bagaimana cara mereset ECU di Honda Beat full injection? Saksikan terus video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Deanski. Oke guys, jadi untuk melakukan reset ECU di Honda Beat full injection, pertama-tama saya akan colokkan satu kabel jumper ini di soket DLC, dan yang satunya lagi ini nanti kita akan simpan dulu. Nanti akan saya kasih tahu di mana dicolokkan. Untuk kabel jumper yang satu ini kita akan colokkan di soket DLC. Nah, untuk soket DLC di Honda Beat tahun 2014 ini dia berada di bawah jok atau di bagian depan mesin. Nah, tepatnya kita tinggal buka aja cover yang ada di bagian depan ini, lalu kita akan temukan bungkusan seperti ini. Kita tinggal buka saja. Nah, dan di sini ada soket yang berwarna merah. Nah, ini adalah soket DLC untuk ECU di motor Honda Beat full injection tahun 2014. Untuk di motor Honda Beat terbaru, untuk cara resetnya sama ya teman-teman, namun bedanya adalah di soket DLC-nya. Karena untuk di Honda Beat terbaru, untuk soket DLC-nya itu ada di dekat aki atau di dekat baterai. Nah, kalau di Honda Beat tahun 2014 ini dia ada di bagian sini, di bawah jok. Oke, sekarang saya akan mulai melakukan jumper di soket DLC-nya, dan sebelumnya pastikan untuk kunci kontak berada di posisi off, jangan di posisi on. Oke, dan kemudian kita tinggal buka tutup dari si soket DLC-nya ini. Caranya gampang, tinggal tarik aja tuas yang ada di atas ini dan kemudian kita tarik perlahan-lahan. Oke, sudah terbuka teman-teman. Nah, sebelum kita mulai mencolokkan kedua ujung kabel jumper ini, pastikan untuk pengait ini dia berada di bagian atas seperti ini. Oke. Dan di sini bisa diperhatikan ada ada 4 lubang, dan kedua ujung kabel jumper ini kita colokkan di 2 lubang yang ada di sebelah kiri ini. Jadi pastikan untuk pengait tutupnya dia berada di atas, dan kemudian kita tinggal colokkan kedua ujung kabel jumper ini di 2 lubang yang ada di sebelah kiri. Caranya seperti ini. Colokkan pertama di bagian atas dan di bagian bawah. Oke, sekarang kabel jumper sudah tercolok di soket DLC-nya. Selanjutnya, sebelum melakukan reset, kita terlebih dahulu mengecek apakah ada histori atau error yang terekam di ECU motor Honda Beat kita. Caranya seperti ini teman-teman. Setelah kabel jumper terhubung di soket DLC-nya, selanjutnya kita posisikan kunci kontak di posisi on. Oke, setelah kunci kontak di posisi on, bisa dilihat teman-teman untuk lampu cek engine-nya atau indikator cek engine di sepeda motor ini dia sudah menyala. Nah, bisa dilihat di sini untuk indikator cek engine-nya dia menyala terus dan tidak berkedip. Ini pertanda kalau dia tidak berkedip, ini pertanda bahwa di ECU tidak ada error atau histori yang terekam di ECU-nya itu sendiri. Nah, tapi bukan berarti ini tidak perlu di reset. Walaupun ini lampu tidak berkedip, maka kita bisa juga melakukan reset ECU-nya. Nah, tapi kalau lampu ini berkedip-kedip, maka ini pertanda bahwa di ECU-nya ada masalah
ada history yang terekam, maka sangat perlu dilakukan reset ECU-nya. Nah, oke, sekarang saya akan posisikan kunci kontak di posisi off dulu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, setelah selesai melakukan pengecekan history pada ECU motor Honda Beat-nya, selanjutnya kita akan mulai melakukan reset. Tapi sebelum saya mulai, saya akan kasih tahu dulu bagaimana teorinya sebelum kita mulai praktek untuk reset ECU-nya. Nah, pertama-tama pastikan kedua ujung kabel jumper ini sudah berada di soket DLC-nya. Oke, nah, dan pastikan kunci kontak berada di posisi off. Setelah kunci kontak berada di posisi off dan kabel jumper berada di soket DLC, nah, selanjutnya kita akan posisikan kunci kontak di posisi on. Setelah berada di posisi on, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, setelah hitungan ketiga, kita cabut satu ujung kabel jumper ini, teman-teman. Jadi kita posisikan kunci kontak di posisi on. Kita hitung 1, 2, 3. Kita cabut satu. Seperti ini. Dan kemudian kita hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Kita colokkan kembali. Dan posisikan kunci kontak di posisi off. Maka reset ECU selesai. Oke? Nah, gampang ya teman-teman semuanya ya. Oke, sekarang saya akan mulai melakukan reset ECU-nya. Oke ya. Baik, pertama-tama kita posisikan kunci kontak di posisi on. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cabut. 1, 2, 3. Colok. Lalu kunci kontak berada di posisi off. Oke, selesai. Nah, sekarang motor Honda Beat saya sudah selesai melakukan reset ECU-nya. Dan kalaupun seandainya tadi pada saat kita melakukan pengecekan history pada ECU, lampu cek engine-nya berkedip-kedip, pertanda bahwa ada history yang terekam, maka pada saat kita melakukan reset ECU, maka lampu yang berkedip-kedip itu tidak akan lagi berkedip-kedip dan dia akan menyala seperti biasanya, dan itu pertanda bahwa tidak ada lagi kode DLC atau history yang terekam di ECU motor Honda Beat kita, guys. Nah, setelah kita selesai melakukan reset ECU-nya, kita belum selesai sampai sini teman-teman. Kita masih akan lanjut. Nah, agar tarikan kembali enteng dan motor kita irit bahan bakar, nah selanjutnya kita akan melakukan reset TP atau reset sensor TP, dan kita akan menuju ke soket sensor EOT atau Engine Oil Temperature. Tempatnya di sini teman-teman. Oke, jadi untuk melakukan reset sensor TP-nya, nah kita akan cabut soket sensor EOT atau Engine Oil Temperature. Dia berada di depan CVT, tepatnya di sebelah kiri mesin. Di sini dia, teman-teman. Ini dia ya. Oke, kita cabut. Nah, ini adalah soket dari sensor EOT atau Engine Oil Temperature yang akan kita jumper dengan kabel jumper yang satunya lagi, teman-teman. Nah, jadi karena ini ada dua lubang, jadi dia gampang aja, kita tinggal colokin aja kedua ujung kabel jumper ini di lubang yang ada di soket sensor EOT-nya untuk melakukan reset sensor TP-nya. Oke, kita akan mulai. Nah, teman-teman, di sini saya sudah hubungkan kabel jumper di soket EOT-nya untuk memulai melakukan reset sensor TP agar tarikan motor lebih enteng, gas nggak ngempos, dan irit bahan bakar. Untuk mereset sensor TP, jangan lupa pastikan untuk kabel jumper di DLC juga terhubung dan kabel jumper di sensor EOT juga terhubung. Nah, kemudian kita posisikan kunci kontak di posisi on. Nah, di sini saat kita posisikan kunci kontak di posisi on, di situ lampu indikator cek engine-nya akan berkedip lambat. Dan kemudian kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Maka kita cabut satu ujung kabel jumper yang ada di soket EOT-nya ini. Hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3. Lalu kita colokkan lagi. Nah, kemudian lampu indikator akan berkedip cepat. Dan kemudian kita posisikan kunci kontak di posisi off. Dan reset sensor EOT selesai. Kita cabut kabel jumpernya dan kita colokkan kembali soket ini di sensor EOT-nya. Oke teman-teman, sudah paham? Mari kita mulai. Sekarang saya akan mulai memutar kunci kontak di posisi on. Lampu akan berkedip lambat, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cabut. 1, 2, 3. Hubungkan.
dan lampu indikator akan berkedip cepat, lalu kita posisikan kunci kontak di posisi off. Oke, reset sensor TP selesai dan kita cabut kabel jumpernya, kemudian kita kembalikan soket ke sensor EOT-nya. Oke, sekarang untuk reset sensor TP-nya sudah selesai teman-teman, dan kita belum selesai, kita masih setting mode. Untuk setting mode kita akan setting dia di mode 1, dan pastikan juga untuk kabel jumper yang ada di soket DLC itu tetap terpasang dan jangan dicabut sebelum setting mode ini selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu untuk setting mode. Jadi sesuai dengan bawaan pabriknya, kalau di Honda Beat itu kita akan setting di mode 1 sesuai dengan bawaan pabrik. Dan untuk melakukan setting mode 1 ini, pastikan untuk kabel jumper yang di soket DLC belum dilepas dan posisi kunci kontak berada di posisi off. Oke, jadi teorinya seperti ini teman-teman. Pastikan untuk kabel jumper yang ada di soket DLC itu sudah terhubung dan kunci kontak di posisi off. Nah, selanjutnya untuk memulai melakukan setting mode 1, kita tarik tuas gas full sampai habis. Kemudian posisikan kunci kontak di posisi on. Maka lampu check engine akan berkedip. Nah, saat lampu check engine berkedip dan di kedipan ketiga, kita akan lepas tuas gas. Kemudian indikator akan berkedip sebanyak 1 kali. Dan kita posisikan kunci kontak di posisi off. Dan kemudian yang terakhir kita cabut jumper DLC-nya ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan praktekkan. Cara yang pertama, kita posisikan kunci kontak di posisi off, kemudian kita tarik tuas gas sampai full dan kita posisikan kunci kontak di posisi on. Kita akan tunggu sampai lampu indikator check engine berkedip. Dan di kedipan ketiga kita lepas. Kemudian kita tunggu sampai dia berkedip sebanyak satu kali, artinya berkedip 1, kemudian ada jedanya untuk kedipan selanjutnya. Oke, sekarang dia sudah berkedip sebanyak satu kali. Selanjutnya kita akan posisikan kunci kontak di posisi off. Setelah selesai setting mode 1 dan kunci kontak sudah berada di posisi off, maka kita cabut kabel jumper yang ada di soket DLC-nya. Dan kita tutup kembali. Baiklah sobat semuanya, itulah dia tadi cara reset ECU yang benar di motor Honda Beat full injection. Dan karena saya menggunakannya di motor Honda Beat full injection tahun 2014, maka cara yang tadi juga berlaku untuk di motor Honda Beat tahun-tahun terbaru yang sudah full injection. Nah, karena saya sudah selesai melakukan reset di motor saya ini, saya akan coba tes menghidupkan mesinnya. Oke, kita posisikan kunci kontak di posisi on dan pastikan check engine menyala kemudian mati kembali, karena itu pertanda bahwa reset ECU-nya sudah sempurna dan sudah selesai. Oke, sekarang starter engine. Oke, sekarang mesinnya sudah menyala dan lampu check engine tidak menyala juga, pertanda bahwa resetnya sudah selesai. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel Dianski dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video-video terbaru dari channel Dianski. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Horas.